Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Rima Kumalasari SPD dari SDIT Jabar Rahmah. Saya Ririn Juanita SPD dari SD Negeri 012 Nongsa. Saya Sari Eryusi HBH SPD dari SD 005 Nongsa. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Rima. Bu Sari, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Rima baik. Bu Rima sendiri juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Nah Bu Sari, saya dengar mau ngadain coaching ya Bu hari ini? Iya Bu. Baik. Nah sebelum proses coaching Bu, nah saya ada sedikit nih yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sari. Boleh ya Bu Sari ya? Oke, nanti dalam proses coaching antara coach dan coachee itu saya nanti akan mengamati Ibu. Nah, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apa nanti proses coaching Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian apakah pertanyaan itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah kemudian nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon dari coachee Ibu tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan ya Bu Sari ya. Iya Bu. Nah oh iya Bu, satu lagi Ibu jangan lupa nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi coachingnya ya Bu Sari ya. Nah sebelum proses observasi saya ingin bertanya nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Sari kembangkan dalam coaching nanti? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, dari ketiga ini, kira-kira dari ketiga kompetensi ini ya Bu Sari ya, kira-kira yang mana nih spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu Sari. Nah ini kan Ibu ingin mengembangkan atau spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu dengan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Adapun indikator yang saya dapatkan ya Bu dari coaching saya nanti, saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi. Nah kemudian si coaching saya itu juga dapat menentukan langkah-langkah atau cara-cara bagaimana dia bisa menyelesaikan dari permasalahan dia tersebut Bu. Oke, baik Bu Sari. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan yaitu Ibu ingin coachee Ibu dapat menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coachee-nya mampu menentukan langkah-langkah atau cara penyelesaian masalah yang dihadapinya ya Bu ya. Oke, baik Bu. Silakan Ibu Sari melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga coaching Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol lagi ya Bu Sari ya. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabarnya Bu Riri? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Sari apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Ririn, saya dengar ini
mau menyampaikan sesuatu ya. Ada apa ya Bu? Iya Bu, saya mau cerita-cerita sama Bu Sari. Nah, baik, kita di sini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Nah silakan Ibu ceritakan apa yang masalahnya mau diceritakan. Gini Bu, saya di kelas itu ada anak yang tanda kutip susah gitu loh Bu dibilangin, jadi kayak nakal gitu, jadi berkali-kali nanti saya dibilangin sebentar, nanti dia mulai lagi, duduk tenang, nanti bentar lagi mulai lagi. Nah yang jadi permasalahan itu dia mengganggu kawannya. Kalau nggak ganggu sih saya nggak terlalu masalah gitu. Baik, berarti Bu Ririn ada masalah, salah satu murid Ibu di sekolah itu suka mengganggu kawannya ya Bu. Iya. Nah, ketika Ibu beri nasihat itu dia nggak mau mendengarkan gitu, tetap membuat gaduh lah buat sama kawannya gitu. Nah baik Bu, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu inginkan? Saya tentu mau dapat solusi gitu loh Bu, biar si anak tadi tuh berkurang lah gitu, solusinya yang mau saya cari di sini. Berarti Ibu mau mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ibu agar murid Ibu tadi ada perubahan gitu ya Bu, Iya, Bu. menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, nah apa perubahan yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Tentu ya saya mau dia tuh nggak separah inilah gitu kelakuan nakalnya itu. Jadi saya ingin tuh paling nggak berubah sedikit lah gitu ya Bu ya. Misalnya nggak usil lah ke kawannya sehingga mengganggu proses pembelajaran temennya yang tenang, nggak ganggu jadi terganggu oleh dia seperti itu. Jadi saya ingin anak itu ya berubah lah walaupun nggak banyak gitu perubahan yang nggak mungkin kan anak itu langsung berubah begitu saja kan saya juga tahu gitu. Oh baik, berarti Ibu ingin mendapatkan bagaimana anak itu supaya berubah ya Bu. Iya. Nah sekarang Ibu saya mau tanya Bu, kira-kira nih usianya itu gitu sudah sampai di level berapa sih anak tersebut gitu? Kalau ini ya Bu ya level 1 sampai 10 saya kategorikan anak itu udah di posisi 8,5 lah gitu Bu. Jadi tingkat. Udah berarti udah tinggi ya? Iya udah tinggi gitu tingkatnya. Nah yang Ibu harapkan nih itu kan masalah itu udah tinggi gitu Bu ya. Ibu menginginkan itu anak itu bisa berubah turunnya itu ke level berapa gitu? Saya nggak minta banyak karena itu berubahnya itu turun drastis langsung satu itu kayaknya susah ya masih tapi perlu proses yang banyak ya Bu ya. Paling nggak anak itu bisalah berada di posisi 6 atau 5 gitu Bu Sari. Baik Bu, terima kasih. Sesuai dengan yang Ibu inginkan gitu ya, setidaknya anak itu sudah ada perubahan lah gitu. Nah kira-kira nih langkah apa yang bisa Ibu lakukan kepada anak tersebut agar dia itu bisa ada sedikit perubahan gitu Bu? Saya sih kemarin tuh udah coba ya Bu Sari ya melakukan pendekatan, saya panggil bicara hati ke hati. Terus juga saya mungkin pembelajaran saya yang mungkin anak itu bosan gitu kan dengan mungkin saya banyak ceramahnya. Saya ajak juga anak satu kelas itu belajar di luar seperti itu mengeksplor alam. Terus juga saya udah coba dengan ice breaking, dengan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu Sari. Masya Allah, luar biasa berarti sudah Ibu lakukan gitu ya, sudah banyak sekali perubahan seperti tadi Ibu melakukan ice breaking gitu kan, terus Ibu juga sudah mengajak anak-anak itu belajar di luar ruangan gitu, itu sudah luar biasa sekali Bu gitu. Nah selain itu Bu, selain yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu, ada nggak strategi lain yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa berubah? Ini sih Bu, hubungi orang tuanya. Jadi saya memang udah sempat itu menghubungi orang tua si anak ini, dan saya telepon. Pertama respon dari orang tua yang perempuan, maaf ya Bu ya, kurang mengenakan gitu ya Bu ya. Jadi di situ agak gimana gitu rasanya saya sebagai guru. Saya ini ingin mengajak orang tua itu berkolaborasi lah dengan saya, tapi responnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Terus beberapa hari lagi itu saya cobalah lagi ke orang tua laki-laki. Nah inilah agak melunak. Jadi saya dapat klop lah. Ternyata saya itu lebih cocok ngomong ke yang si orang tua laki-lakinya gitu. Jadi udah dapat lah. Ternyata anak ini memang dia agak ramai saudara. Gitu. Kurang perhatian gitu lah Bu Sari.
Berarti ibu sudah melakukan strategi lain seperti ibu melakukan pendekatan sama orang tuanya ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa ibu ajak berkolaborasi lagi selain orang tuanya gitu Bu, untuk bagaimana ibu bisa melakukan kolaborasi? Tentunya tadi yang Bu Sarina itu dengan orang tua ya Bu ya, tentunya orang tua. Saya juga mau dukungan dari kepala sekolah mendukung saya apa yang saya lakukan untuk kebaikan si anak ini. Terus tentu juga dari rekan-rekan sejawat lah Bu, karena kan track record anak ini saya juga dulu konsultasi lah sama guru-guru sebelumnya gimana anak ini. Udah tahu lah beberapa hal yang saya ketahui dari anak ini gitu. Baik. Nah, kira-kira nih Bu ya yang sudah ibu sampaikan tadi gitu kan, berarti ibu sudah mendapatkan solusinya tadi. Nah, kira-kira nih Bu, kapan bisa ibu terapkan seperti dari pembelajaran menarik kepada peserta didik tadi gitu, terus ibu berusaha lagi mendekati orang tuanya itu kapan Bu? Kalau untuk saya melakukan pembelajaran yang menarik, inovatif itu sebenarnya udah mulai saya lakukan ya Bu ya. Misalnya kayak quizzes, word wall itu sudah Senin insya Allah akan saya coba. Terus juga untuk pendekatan orang tua kan saya udah berjalan juga nih, udah bertahap. Jadi Senin insya Allah akan saya laksanakan. Oke, nah baik ya Bu, dan nggak terasa nih percakapan kita sudah sampai di penghujung ya Bu. Dan di sini saya sedikit ada satu pertanyaan kepada Ibu gitu. Dari percakapan kita tadi nih Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini tentu yang didapatkan saya dapatlah menemukan solusi. Oh ternyata anak ini adalah cara-cara untuk mengatasinya gitu ya Bu ya, dengan ya saya tadi pendekatan, terus pembelajaran saya yang harus menarik, inovatif, tidak monoton saja. Jadi saya yang harus lebih mengembangkan ide kreatif saya secara pribadi. Terus saya juga ngajak kolaborasi bersama orang tua. Anak ini kan juga butuh perhatian dari orang tuanya, tidak hanya di sekolah ya Bu ya. Karena kan nggak sinkron juga kalau sekolah saya bekerja sendiri, ternyata di rumah tidak. Iya. Sama juga. Terus saya juga dapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya. Itulah Bu yang bisa saya simpulkan seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu. Saya ini udah nggak sabar lagi nih nanti menunggu cerita Ibu setelah Ibu melakukan perubahan-perubahan ini, apalagi cerita selanjutnya gitu. Nanti kita boleh ketemu lagi ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan saya ingin mendengarkan bagaimana hasil dari perubahan yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu Baik, Bu ya. Sari ya, saya ucapkan juga terima kasih ya Bu Sari ya, Sama-sama. mau mendengarkan keluh kesah saya juga udah dapat solusinya. Makasih ya Bu Sari. Sama-sama. Bagaimana nih hasil proses coachingnya hari ini Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching saya hari ini berjalan dengan lancar Bu Dima. Alhamdulillah ya Bu. Nah setelah Ibu Sari melakukan observasi tentunya bersama coach, nah saya ada sedikit pertanyaan nih buat Bu Sari. Boleh ya Bu Sari ya? Boleh Bu Dima. Oke, saya ingin menanyakan nih setelah Ibu melakukan proses coaching, nah kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses coaching tersebut? Dan apakah kompetensi ketercapaian yang Ibu inginkan itu sudah sesuai Bu? Baik Bu, tadi selama proses coaching ya Bu, saya sudah melakukan sesuai alur cerita Bu. Di situ saya sudah menanyakan tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Nah selain mengikuti alur cerita Bu, saya juga berhasil menggali kompetensi si coaching tersebut Bu untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Bu Sari, berarti dalam kata lain Ibu sudah berhasil ya Bu ya dalam proses coachingnya ya Bu ya. Nah karena Ibu sudah proses coachingnya saya lihat tadi, saya amati, saya juga ada catat ya Bu beberapa itu Ibu sudah sesuai dengan alur tirta proses coachingnya ya Bu ya. Kemudian juga tadi Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach tersebut ya Bu. Kemudian juga saya perhatikan Ibu mengidentifikasi masalah coach itu dengan baik ya Bu. Nah kemudian Ibu juga mengarahkan coachnya untuk mencari rencana dan tindakan ya untuk melakukan rencana aksinya. Kemudian Ibu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coach tersebut ya Bu ya. Nah, oke Bu Sari, ini saya juga tadi dari percakapan coaching Ibu itu saya dengar Ibu juga sudah fokus ya Bu terhadap coachingnya, dalam artian Ibu sudah
present atau sudah kehadiran penuh Bu, sudah mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci dari coaching tersebut ya Bu ya. Nah itu saya sangat apresiasi sekali ya Bu, proses coaching yang saya amati tadi sangat luar biasa ya Bu ya. Nah semoga proses coaching Ibu ini bisa sukses ke depannya, kemudian mungkin Ibu bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat lainnya yang sedang menghadapi masalah, atau mungkin dengan siswa Ibu sendiri ya Bu ya, dengan keluarga juga boleh loh Bu Sari. Nah ini saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu Sari. Nah kira-kira ini Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu Sari kembangkan dari hasil coaching hari ini Bu? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Ibu, itu adalah saya akan mendalami lagi Bu alur tirta tersebut, sehingga saya bisa melakukan coaching dan coaching saya selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali loh Bu Sari ini. Jadi Ibu ingin mendalami lagi ya Bu ya alur tirta agar nanti proses coaching ke depannya atau permasalahan lainnya bisa berjalan dengan lebih baik ya Bu Sari ya. Nah, baik Bu, kita sudah sampai di sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi, ya Bu, kita sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kita akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sari. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Ririn. Apa kabarnya nih Bu Rima hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Bu Rima hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke baik. Nah Bu Rima, jadi di sini ketika Bu Rima akan melakukan coaching antara coach dan coachee, di situ saya akan mengamati dan menilai Bu Rima. Ya Bu Rima ya. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, terus apakah yang Bu Rima lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah terus juga nanti apakah kemudian Bu Rima sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee-nya, dan juga apakah jawaban daripada coachee itu sesuai dengan apa yang Ibu Rima tanyakan tadi. Nah ya, terus juga saya melihat respon dan jawabannya sesuai apa enggak gitu ya Bu Rima ya. Yang tak kalah pentingnya juga, apakah nanti ketika prinsip coaching itu ada tidak pada saat coaching tersebut, karena di sini ada 3 ya Bu Rima ya, ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi, itu ya Bu Rima ya. Nah sebelum Bu Rima melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Rima? Boleh sekali Bu. Oke baik, pertanyaan yang pertama Bu Rima, nah ketika nanti Bu Rima melakukan observasi nih bersama si coachee-nya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Rima kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu Ririn, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Bu. Oke baik, di sini Bu Rima ada 3 tadi ya Bu Rima ya, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira menurut Bu Rima dari ketiga hal ini tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Rima kembangkan nantinya? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut ada 2 Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot Bu. Oke baik, jadi di sini ada 2 ya Bu ya yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah kira-kira nih Bu Rima, indikator apa yang Ibu Rima tentukan agar tercapai dari yang kedua hal tersebut? Oke, indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya ingin coachee ini bisa mencari solusi Bu terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya ingin coachee ini tahu langkah-langkah atau cara penyelesaian masalah yang dihadapinya Bu. Oke baik Bu Rima, jadi di sini Bu Rima ingin si coachee tersebut
menemukan solusinya sendiri. Lalu si coachingnya juga bisa menemukan langkah-langkah cara penyelesaiannya tadi ya Bu Rima ya. Bagus sekali tadi. Terima kasih Bu Rima ya atas jawaban Bu Rima. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Rima ya, dan Bu Rima bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita ketemu lagi setelah proses observasi ya Bu ya. Oke, baik Bu Rima. Terima kasih Bu Rima. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Rima. Bu Sari, apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Rima, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Rima? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Nah, saya dengar Bu Sari ingin menyampaikan sesuatu nih. Kira-kira mau menyampaikan apa ya Bu? Ya Bu, saya mau menyampaikan permasalahan saya di sekolah Bu. Oke, sekarang kan kita ada waktu nih Bu Sari sekitar 15-20 menit. Nah, sekarang silakan Bu Sari ceritakan permasalahannya. Begini Bu, setelah saya amati Bu, saya lihat di sekolah saya itu anak murid lah gitu ya, anak murid di sekolah saya itu seperti malas Bu datang ke sekolah gitu. Terus ketika belajar pun kayaknya fokus mengikuti pembelajaran gitu Bu. Jadi sepertinya dia bosan Bu belajar gitu. Nah, setelah saya amati Bu, ternyata rekan-rekan sejawat saya itu mengajarnya itu menonton Bu. Jadi dia hanya menggunakan metode ceramah. Terus ya saya pikir berarti inilah penyebab dari masalah murid saya tadi, sehingga dia tidak semangat mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Berarti permasalahan Ibu, rekan sejawat Ibu di sekolah itu mengajar dengan metode ceramah dan juga kurang variatif ya Bu ya. Oke, baik Bu Sari. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Sari dapatkan nih dari percakapan kita saat ini? Kalau yang ingin saya dapatkan ya Bu, saya itu menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Nah, di sini saya ingin ada perubahan Bu kepada rekan sejawat saya itu, bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran itu yang bervariasi, yang kreatif lagi, sehingga peserta didik itu semangat Bu mengikuti pembelajaran gitu. Nah, seperti ini juga kan udah ada sarana prasarana yang ada di sekolah itu kan bisa mereka manfaatkan Bu gitu. Jadi tidak mesti belajar itu di ruangan kelas terus, bisa rekan sejawat saya itu bawa keluar gitu. Jadi anak itu jadi nggak bosan Bu mengikuti pembelajaran. Berarti Ibu ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan Ibu, yang mana rekan sejawat Ibu masih kurang kreatif atau kurang bervariatif dalam metode pembelajarannya ya Bu Sari ya. Oke, jadi sekarang begini Bu Sari, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lakukan terhadap rekan Ibu tersebut? Yang saya ingin dapatkan ya perubahan dari rekan sejawat saya itu, bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran itu yang kreatif. Terus bisa contoh seperti penggunaan media pembelajaran yang menarik, terus menggunakan mode-mode pembelajaran, bisa juga seperti menggunakan Enfokus Bu, gitu kan. Nah, kalau seperti membuat media kan kita bisa menggunakan aplikasi Canva tuh agar menarik lagi, gitu disebut. Oke, berarti pembelajarannya harus bervariasi ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 nih, nah rekan sejawat Ibu tersebut berada di skala berapa Bu? Kalau saya lihat sih Bu masih di skala 5 Bu. Oh, masih di skala 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ingin rekan sejawat Ibu itu berada di skala berapa nih Bu Sari? Karena ini proses pembelajaran ya Bu, kita butuh proses, kita nggak mesti langsung secara drastis melakukan perubahan. Setidaknya dari level 5 itu naiklah Bu jadi level 7 atau 8 lah gitu. Oke, baik. Nah, menurut Bu Sari, langkah-langkah apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu rekan sejawat Ibu dalam meningkatkan kreativitasnya, atau metode yang bervariasi yang bagaimana nih langkah-langkah yang akan Ibu persiapkan? Kalau saya sih langkah-langkah yang bisa mungkin saya lakukan ya Bu, seperti saya mendiskusikan Bu bersama rekan sejawat saya, terus di sini juga saya bisa melakukan pendampingan Bu, terus bisa melakukan mentoring Bu. Oke, baik. Dengan metode mentoring ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira selain metode mentoring, apalagi nih Bu strategi lain yang ingin Ibu lakukan?
selain metode mentoring ya Bu, itu bisa seperti mengikuti pelatihan online maupun offline Bu gitu. Jadi biar rekan-rekan sejawat saya itu lebih banyak lagi menggali pembelajaran bagaimana bisa memberikan pembelajaran di kelas itu semenarik mungkin agar peserta didik kita nggak bosan. Oke, baik, tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan melakukan langkah pertama mentoring, kemudian juga mungkin adakan mini workshop gitu juga ya Bu ya. Bisa. Nah, kira-kira dari mentoring dan mengadakan pembelajaran online yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang mana dulu nih yang ingin Ibu terapkan? Dari yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu, yang segera saya bisa lakukan itu sepertinya mentoring dulu Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pendampingan bagi guru yang ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Baik, nah kira-kira menurut Bu Sari siapa ini yang dapat membantu Ibu dalam menerapkan langkah-langkah yang telah Ibu rencanakan tadi? Saya pikir yang bisa saya ajak kolaborasi ya Bu, itu rekan sejawat saya, di mana saya akan mencari rekan sejawat saya yang paham dengan IT gitu Bu. Baik, berarti Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Iya, yang mempunyai keahlian IT ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira dari langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira Bu Sari ini kapan nih mau menerapkannya? Saya rasa Senin sudah mulai bisa saya terapkan Oke, untuk baik. mentoring tadi ya Bu. Untuk mentoring ya. Baik, berarti hari Senin Ibu sudah mulai untuk menerapkan proses yang telah Ibu susun tadi ya Bu. Iya. Nah, gini Bu. Nah, sekarang kita udah sampai nih Bu Sari di ujung percakapan. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Sari dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, di sini Bu saya sudah punya gambaran Bu dari permasalahan saya tadi. Saya mendapatkan solusi bagaimana rekan sejawat saya tadi itu Bu yang tidak kreatif dalam pembelajaran. Di sini sudah saya mendapatkan solusinya. Saya akan melakukan mentoring Bu, pendampingan. Terus di sini saya mengajak rekan sejawat saya itu bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran menarik mungkin dengan menggunakan media pembelajaran, terus menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan baik, itu seperti penggunaan fokus tadi. Nah, selain itu juga mungkin saya akan mengajak kepada rekan sejawat saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik online maupun offline. Baik, luar biasa sekali ya Bu Sari. Wah, saya udah nggak sabar nih mau cerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Bu Sari ya Bu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya Bu Sari ya. Nah, nanti lain waktu kita akan sambung lagi obrolan kita ini ya Bu Sari ya. Terima kasih ya Bu Rima sudah membersamai saya sehingga saya sedikit lega lah Bu, ada pengetahuan baru sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama. Terima kasih Bu Rima. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rima, jumpa lagi nih kita. Iya Bu. Iya, nah tadi Bu Rima sudah melakukan proses coaching ya Bu Rima ya. Kira-kira tadi gimana nih prosesnya, berjalan lancar nggak ya Bu Rima? Alhamdulillah berjalan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah setelah tadi Bu Rima melakukan observasi bersama si Koci ya Bu ya, nanti ada sedikit lah pertanyaan dari saya. Seperti boleh ya Bu Rima ya? Boleh Bu. Oke boleh. Baik Bu Rima, tadi pada saat Bu Rima melakukan proses coaching, apa saja yang sudah Ibu Rima dapatkan dan indikator tercapaian tadi apa nih tadi yang dapatkan? Jadi tadi selama coaching ya Bu ya, saya sudah melakukan sesuai alur tirta Bu. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Kemudian saya menggali potensi yang ada pada coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke baik, jadi dalam artian Bu Rima sudah berhasil nih Bu Rima ya melakukan proses coaching tadi ya bersama si coachingnya luar biasa Bu Rima ya. Dan tadi juga Bu Rima sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu sampaikan, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, sudah ada rencananya dan tanggung jawabnya ya Bu Rima ya. Baik, nah di sini juga ada beberapa catatan dari saya ya tadi Bu Rima ya. Ibu juga sudah sangat luar biasa tadi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot di mana si coach tersebut bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya
sesuai dengan pertanyaan ibu bisa menggali informasi daripada si coachingnya tersebut Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa menurut saya ya Bu ya. Terus di sini juga ibu sudah berhasil untuk si coachingnya itu bisa ke rencana aksi, bisa menentukan rencana aksinya, dan Ibu Rima juga sudah mampu si coachingnya itu bisa mengambil tanggung jawab. Nah, terus juga tadi dari percakapan Bu Rima bersama si coaching tadi, saya juga melihat Bu Rima di sini sudah fokus, sudah mendengarkan aktif. Bu Rima sudah betul-betul hadir penuh. Jadi nggak hanya sekedar lalu lalang aja ya Bu ya, benar-benar Ibu Rima memang fokus dan benar-benar mendengarkan si coachingnya tadi ya Bu ya. Terus juga Bu Rima sudah sesuai dengan pertanyaan yang berbobot, dan Bu Rima juga mencatat kata kunci daripada si coachingnya tadi ya Bu ya. Itu juga saya apresiasi luar biasa yang sudah Ibu lakukan terhadap si coachingnya tanpa menjudge, tanpa melabel si coaching tersebut ya Bu ya. Terus ada satu lagi nih Bu, boleh ya Bu ya? Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk mungkin coaching-coaching berikutnya gitu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tersebut adalah mendalami alur tirta Bu, agar pada proses coaching selanjutnya bisa lebih baik Bu, seperti itu Bu. Oke, udah luar biasa ya Bu Rima di sini. Berarti yang ingin Ibu kembangkan lagi adalah bagaimana Ibu ingin mendalami alur tirta ini ya Bu ya, agar proses coaching berikutnya itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih Bu Rima sudah mau meluangkan waktu bersama saya dengan sesi tanya jawab ini. Semoga nanti ke depannya mana tahu ada rekan-rekan dari kantor atau mungkin saudara atau bahkan anak murid kita sendiri bisa mau mungkin ya cerita, atau mereka ada masalah atau apa, Bu Rima bisa sebagai coach yang sangat luar biasa ya Bu ya, bisa si coachnya menemukan sendiri solusinya ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rima telah melakukan proses coaching hari ini yang sangat luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu ya Bu Rima ya. Boleh ya, lain waktu kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Baik, saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabarnya Bu Riri? Alhamdulillah sehat. Bu Sari apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Ririn. Oh ya Bu Ririn, saya dengar nih Bu Ririn mau mengadakan coaching ya hari ini. Iya Bu Sari, insya Allah saya mau coaching hari ini. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, boleh sedikit saya ada yang mau saya bicarakan ya Bu? Ya Bu. Baik Bu, nah di sini nanti ya Bu, setelah saat Ibu melakukan coaching nih bersama coach dan coachingnya, nanti saya akan mengamati Ibu dan juga saya akan menilai ya Bu, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Nah kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah kemudian juga apakah sudah sesuai dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach ya Bu. Nah, juga nanti di sini saya akan mendengarkan Bu respon dari si coach, apakah jawaban dari si coach tadi sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, dan jangan lupa nih Bu, satu, Ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu. Ya, Bu. Nah, adapun prinsip coaching itu ada 3 Bu. Nah, di sini ada kemitraan, terus proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya Bu, ya Bu Ririn. Nah Bu, sebelum proses observasi nih Bu, saya ada satu pertanyaan buat Ibu. Nah, kompetensi apa yang nantinya Ibu ingin kembangkan dari coaching hari ini? Jadi Bu Sari, hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu ada 3 ya Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang Ibu ingin kembangkan ada 3 ya Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, nah dari ketiga ini Bu, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang Ibu observasi nantinya?
Baik, dari yang ketiga ini yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Yang kedua itu pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada dua ya, Bu. Iya. Nah, jadi yang pertama itu Ibu ingin mengembangkan yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa sih, Bu? Jadi Bu Sari, indikator ketercapaiannya itu adalah si coach itu bisa menemukan solusi. Lalu yang berikutnya adalah si coach itu tahu bagaimana menentukan langkah-langkah cara penyelesaian masalah tersebut. Baik, jadi indikatornya yang Ibu ingin capai pada saat coaching nanti itu coach dapat mengetahui ya Bu solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol lagi ya Bu Riri. Iya Bu Sari. Terima kasih Bu Riri. Sama-sama Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Ririn. Apa kabar Bu Rima hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ririn apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Rima. Saya dengar Bu Rima mau cerita ya ke saya nih. Iya Bu. Baik, di sini kita punya waktu ya Bu Rima ya, 15 sampai 20 menit ke depan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Rima ceritakan? Jadi begini Bu, saya punya permasalahan dengan rekan sejawat saya. Jadi di sekolah saya tersebut ada beberapa orang guru itu yang kurang memahami tentang perangkat ajar Bu. Seperti contohnya kisi-kisi atau cara pembuatan soal. Kerap kali saat proses mau ujian gitu guru-guru kebingungan Bu. Kadang-kadang juga soal yang dibuatnya tidak sinkron dengan materi pembelajaran Bu, sehingga proses pembelajaran jadi kurang berkualitas Bu Ririn. Begitu Bu. Jadi Bu Rima punya permasalahan di mana rekan sesama Bu Rima di sekolah itu masih belum paham dengan cara membuat perangkat ajar seperti Iya, Bu. kisi-kisi juga, membuat soal, sehingga berdampaklah tadi ke kegiatan pembelajaran, gitu ya Bu Rima? Iya, betul sekali Bu Oke. Ririn. Baik, nah untuk percakapan kita nanti ini, kira-kira apa yang ingin Bu Rima dapatkan nih? Yang ingin saya dapatkan yaitu saya pengen rekan saya mampu memberikan Iya, lanjut, solusi ya. terhadap permasalahan saya Bu. Kemudian saya ingin bisa mengetahui langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan masalah saya tersebut Bu. Oke, berarti Ibu di sini ingin mendapatkan solusi Iya Bu. dari permasalahan yang Ibu hadapi, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Iya, baik. Nah, untuk tadi ingin mendapatkan solusi tentu adalah perubahan yang ingin dilakukan, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Rima apa nih giat-giat atau langkah-langkah yang ingin Bu Rima lakukan agar terjadi perubahan terhadap rekan guru Bu Rima ini? Saya ingin langkah pertama yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin melakukan mini workshop Bu. Nah, jadi guru diajak untuk berkolaborasi, kita buat suatu kegiatan itu mini workshop. Jadi guru diajarkan bagaimana cara membuat kisi-kisi, bagaimana membuat soal yang baik seperti itu Bu, agar tidak berdampak terhadap proses pembelajaran Bu. Oke, baik, di sini berarti Bu Rima ingin guru-guru itu mengikuti mini workshop tadi Bu ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya yang ingin saya tanyakan dulu, ini tadi menurut Bu Rima nih ya, berapa skala yang Bu Rima ingin berikan kepada rekan sesama guru Bu Rima yang beberapa orang tadi yang masih belum paham membuat soal tadi Bu ya, Iya. antara 1 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa ini rekan Bu Rima tadi? Kalau menurut saya, rekan saya ini masih ada di skala 5 Bu. Oke, baik, berarti masih di skala 5 Bu ya. Nah, lalu Bu Rima ingin nih rekan gurunya itu kira-kira berada di skala berapa? Nah, saya inginnya rekan-rekan saya ini berada di skala 9 lah Bu, minimalnya. Kalau tidak bisa 10 ya Bu, minimal 9 Bu. Oke, baik, jadi dari yang 5 tadi Bu Rima ingin menaikkanlah level atau skalanya itu menjadi 9 ya Bu Iya, ya. Bu. Nah, baik, nah di sini berarti tentu Bu Rima akan melakukan perubahan nih tadi seperti yang udah Bu Rima sampaikan mini workshop. Mungkin ada lagi yang selain daripada itu Bu Rima yang ingin Bu Rima lakukan?
Saya ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah saya agar kepala sekolah saya itu mampu memberikan motivasi, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri rekan sejawat saya ini, Bu. Seperti itu, Bu Riri. Oke, baik, berarti di sini adalah selain daripada Ibu Rima ingin melakukan mini workshop bersama guru-guru, Bu Rima juga ingin kolaborasi ya dengan kepala sekolah ya Bu Rima ya, untuk supaya menumbuhkan intrinsik kepada guru-guru ya Bu Rima ya. Sangat luar biasa ini strategi perubahan yang ingin Bu Rima lakukan terhadap rekan-rekan Bu Rima ya. Baik, selanjutnya nih Bu Rima, ini kan Bu Rima udah punya nih strategi-strategi yang jitu lah ya untuk dilakukan kepada guru-guru. Apa Bu Rima punya strategi lainnya selain daripada yang ini tadi? Masih ada nggak kira-kira strategi selain daripada yang Ibu Rima sampaikan tadi? Ya, mungkin selain kepala sekolah membantu saya menumbuhkan motivasi intrinsik, mungkin saya mengajak guru-guru lain juga ikut aktif, Bu. Bisa belajar melalui PMM mungkin, Bu, melihat di YouTube bagaimana cara membuat kisi-kisi yang baik. Itu kan sama sekarang udah zaman digital ya, Bu ya. Jadi guru-guru bisa belajar mandiri, Bu, sehingga mampu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, Bu. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Rima ya. Jadi strategi lain daripada itu adalah yang memang tadi selain menumbuhkan jiwa intrinsik dari dalam, juga gurunya tuh juga harus mandiri kreatif ya Bu ya, dengan mulai diri dengan melihat PMM tadi, lalu untuk di YouTube kan juga banyak itu cara-cara. Sangat luar biasa strategi yang sudah Ibu Rima jabarkan di sini. Nah, kira-kira kapan nih mau Ibu Rima laksanakan strategi ini? Rencana saya ingin menerapkan itu hari Senin nanti, Bu, rencananya, Bu. Oke, baik, berarti ini Bu Rima ingin melakukannya di hari Senin ya Bu ya? Oke, awal baik. pembelajaran kan, Bu, jadi mungkin saya ingin terapkannya di hari Senin. Oke, baik. Nah, tentu di sini Bu Rima nggak bisa kerja sendiri ya Bu ya? Tentu butuh dukungan. Nah, menurut Bu Rima nih siapa nih dukungan dari siapa yang paling Bu Rima ingin harapkan? Nah, dukungan yang paling saya butuhkan itu tentunya dari kepala sekolah, Bu, karena tentunya kepala sekolah yang bisa mengarahkan guru-guru untuk bisa memotivasi atau memfasilitasi guru-guru. Nah, tentunya kepala sekolah nih, Bu, yang ingin saya ajak berkolaborasi. Oke, baik. Jadi dukungan penuh yang ingin Bu Rima dapatkan yang pertama dari kepala sekolah, di mana bisa mengarahkan gitu ya Bu Rima ya, rekan Bu Rima tadi. Oke, luar biasa sekali ini Bu Rima. Kita udah sampai di penghujung nih Bu Rima ya untuk kita. Nah, dari yang percakapan kita tadi barusan ini Bu Rima, kira-kira apa yang sudah Bu Rima dapatkan? Ya, saya akhirnya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya dapatkan, Bu, dengan teman-teman saya yang ada beberapa yang masih kurang paham cara membuat perangkat ajar. Nah, sekarang saya sudah tahu solusinya, tahap-tahap apa nih yang akan saya lakukan dengan mengadakan mini workshop, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan kemudian juga mengajak guru-guru untuk mampu mandiri belajar, Bu. Jadi belajar mandiri bisa melalui PMM atau melalui YouTube, Bu, seperti itu. Oke, ini luar biasa ya Bu Rima ya, yang sudah ingin Bu Rima lakukan perubahan terhadap rekan-rekan guru. Nah, saya ini udah gak sabar nih mau nunggu kabar baiknya, kan mau Senin ya Bu ya. Nah, saya udah gak sabar menunggu kabar baik dari Bu Rima, semoga cepat terrealisasikan. Jadi ya Bu Rima ya, cukup sampai di sinilah perbincangan kita ya Bu ya. Nanti besok-besok kita bisa nih jumpa lagi untuk berikutnya, boleh ya Bu Rima ya? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan dan waktunya. Makasih banyak ya Bu Ririn. Iya, sama-sama Bu Rima. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu. Bu Ririn, bagaimana hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Sari. Nah, setelah tadi Ibu melakukan observasi bersama si coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang mau saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh Bu Sari. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, apa saja sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Terus indikator ketercapaian apa yang sudah sesuai dengan apa Ibu inginkan? Baik Bu, jadi di sini selama proses coaching tadi ya Bu ya, itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, lalu si coach juga bisa menentukan rencana aksinya, dan tidak lupa dia coaching juga udah bisa mengambil tanggung jawab
terhadap permasalahannya. Terus juga tadi saya juga sudah menggali informasi daripada si Koci, Bu. Baik, jadi di sini Bu Ririn sudah berhasil ya melakukan coaching bersama Koci tadi ya. Iya. Nah, ketika melakukan proses coaching juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah, sesuai yang saya amati juga nih Bu, ada beberapa catatan dari saya. Di sini saya lihat Ibu Ririn sudah berhasil nih menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi dengan Ibu menanyakan tujuan kepada Koci, terus sudah juga menemukan dapat mengidentifikasi masalah dari si Koci tadi. Nah, kemudian Ibu juga nih berhasil mengarahkan si Koci ini untuk mencari rencana dan tindakan yang dilakukan si Koci, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Koci agar rencana aksi yang direncanakan si Koci itu dapat berjalan dengan baik ya Bu. Nah, baik. Nah, di sini saya juga tadi sudah mendengarkan nih percakapan dari Ibu. Ibu sudah fokus terhadap Koci Ibu. Artinya apa? Di sini Ibu sudah present. Artinya kehadiran penuh, dan juga Ibu sudah mendengarkan aktif, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai kata kunci yang disampaikan oleh si Koci ya Bu. Iya, Bu. Nah, luar biasa sekali Bu, saya apresiasi sekali. Nah, di sini apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini, semoga kedepannya nanti Ibu sukses lagi dalam memberikan coaching-coaching kepada temannya, bisa mungkin kepada muridnya juga, bahkan mungkin Ibu bisa melakukan coaching terhadap keluarga kita juga ya Bu. Nah, di sini Bu ada satu lagi, boleh Bu? Boleh, Bu Sari. Di sini ya saya bertanyakan kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan itu ya Bu Saria adalah saya ingin lebih mendalami alur tirta itu agar kedepannya proses coaching yang ingin saya lakukan bersama misalnya rekan sejawat atau saudara atau bahkan murid itu lebih baik lagi, seperti itu Bu Saria. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi bagaimana alur tirta supaya coaching Ibu selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi ya Bu. Iya. Nah, baik Bu, kita sudah melakukan sesi tanya jawab nih. Berarti kita sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah, mungkin percakapan kita akhiri sampai di sini ya Bu. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Iya, Bu Sari. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sari. Duduk di kursi sambil memasak, Sambil memandang hutan ilalang Mari ikuti program Guru Penggerak agar pendidikan semakin berkembang.